Aduh, halo semuanya, sofam-sofamku, jumpa lagi dan balik lagi dengan aku Ekawati Agustina di sini. Hai semuanya. Oke, aku ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk kamu yang beragama Muslim, dan semoga kebahagiaan, keberlimpahan, dan kemenangan dan kesehatan selalu menaungimu hingga menuju hari kemenangan Lebaran nanti ya. Dan mohon maaf lahir dan batin bila aku punya salah-salah penyampaianku atau readinganku selama ini yang mungkin kurang berkenan di hati kamu. Please mohon dimaafkan, dan terima kasih selalu setia nonton di channelku ini. Oke, sekarang kita akan membahas lagi untuk Twin Flame Soulmate di Maret 2023 ini ya. Oke, tanpa lama-lama lagi, ayo dong kita langsung ke langsung ke kita lihat gimana nih para twin flame the soulmate untuk the fan maskulin dan feminim di Maret 2023 ini. Oke. Ini situasi kamu dengan si dia, dengan si twin flame kamu, dengan soulmate kamu. Oke, kita lihat. Di sini ada Two of Wands. Pembukaannya Two of Wands, Queen of Wands. Oke. Four of Swords. Aku juga penasaran juga sih dengan aku gimana untuk twin flameku di sana atau soulmateku. Tapi yang jelas untuk twin flameku juga, aku juga punya twin flame juga. Tahu juga ya. Di sini ada sorry suaraku agak habis. Ada Eight of Pentacles. Suaraku langsung habis. Bentar, aku minum bentar. Oke. High Priestess. Oke. High Priestess. Four of Pentacles. Oke. Ada berapa sih ini? Aku dapat 6. Untuk energinya di sini ada Fire Sign Leo, Sagittarius, Aries, Earth Sign Gemini, Libra, Aquarius, Earth Sign Virgo, Taurus, Capricorn. 9 zodiak ya untuk energinya. Oke, di sini kayaknya situasi twin flame soulmate di Maret 2023 ini kayaknya gini. Kalian kayaknya dipisahkan oleh semesta sementara waktu ya, kayaknya kalian berpisah jarak jauh sih. Ya, mungkin kamunya tinggal di desa, dia harus ngungsi keluar kota untuk kerja dan lain sebagainya, atau ini juga bisa kebalikannya, sesuaikan situasi kamu dengan saat ini. Atau juga berpisah antar luar negara. Ya, twin flame kamu mungkin ada yang orang bule juga bisa. Ya, mungkin kamu terkoneksi twin flame kamu mungkin orang Eropa, orang Amerika, atau orang mana, atau salah aku juga nggak tahu, mungkin orang Asia mana. Ya, jadi kalian terpisah jauh ya antara kamu dengan si dia untuk para twin flame soulmate nih. Si dia kayaknya masih kangen sama kamu, masih memikirkan kamu, dia mendoakan kamu, dia berharap kepada semesta, dia pengen ketemu sama kamu sih, dan dia kayak di sana lagi kerja keras ya, istilahnya kerjalah usaha sebisa mungkin mencari finansial, mencari keuangan. Dia juga lagi fokusnya sama pekerjaannya, dia lagi menabung yang banyak, pengen datang ke kamu ya. Kayak ini maskulin sih, ini kayak biasanya kalau orang yang berego tinggi ini biasanya maskulinnya kayaknya lagi kerja, lagi mencari pundi-pundi uang sebanyak-banyaknya untuk feminim kayaknya sih ini ya. Biasanya kalau orang yang berambisi biasanya maskulin biasanya ya itu, dan dia berharap, dia berdoa, dia pengen union sama kamu, pengen menikah, union secara 3D ya, 3 dimensi di kehidupan sekarang ini. Dia pengen union, dia pengen menikah sama kamu, memiliki anak sama kamu, membangun sebuah keluarga sama kamu. Dia benar-benar berdoa, dia benar-benar pengen banget sama kamu sih ini.
Kayak itu. Tapi kalau si feminimnya anteng-anteng aja, dia kayak, "Ya udah kamu pergi-pergi aja, kamu kembali juga nggak punya alhamdulillah, kalau nggak balik ya sudah nggak apa-apa, aku bisa cari yang lain yang lebih oke daripada kamu." Ya feminimnya itu, karena feminnya sekarang dia lebih fokus untuk pendalaman spiritualnya dia lebih feminimnya lebih pengen mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada semesta, ibadah, menenangkan diri, lain sebagainya juga bisa sih. Jadi ingin memperdalam agama atau lain sebagainya juga bisa. Jadi sesuaikan situasi kamu saat ini ya. Feminimnya lagi kayak fokus buat kerja, karir, membangun semuanya, juga jadi kayak gini, si feminim ini pengen menyeimbangkan hidupnya dia, menyeimbangkan sisi kehidupan duniawi dan juga akhirat, kayak kehidupan sekarang dan kehidupan di dalam hal keagamaan, hubungannya si feminim dengan Sang Pencipta, intinya itu ya. Kayak muslim ya, kamu lagi pengen ngaji, mungkin pengen punya planning, pokoknya Ramadan ini pengen aku harus bisa, mungkin harus khatam Al-Quran, intinya itu juga bisa. Atau mungkin aku pengen puasa full 30 full, intinya itu juga bisa. Atau mungkin aku pengen bagi-bagi Al-Quran nih untuk orang-orang yang aku sumbangkan untuk ke panti asuhan atau ke masjid juga bisa. Kalau yang non muslim mungkin, oh aku pengen doa ke gereja, mungkin aku pengen ini, pengen berbagi rezekiku untuk anak-anak yang kurang mampu, misalnya juga ikut ke khotbah, ke gereja, ke pura, atau lain sebagainya juga bisa. Atau mungkin kamu melakukan sembahyang. Jadi kayak kamu tuh menikmati momen-momen kamu, kamu gunakan sebisa mungkin waktu kamu tuh untuk mencari dalam hal bekerja, finansial, imbang, keluarga imbang dengan keluarga kamu, saudara kamu. Langsung habis suaraku. Sorry, suaraku habis gara-gara makan gorengan. Intinya itu, jadi kamu lebih baik memfokuskan diri secara agama, secara kehidupan, secara sosial dengan teman kamu, happy-happy, nongkrong dan happy. Pokoknya kamu pengen happy untuk diri kamu sendiri, intinya itu untuk feminim ya. Si maskulinnya lagi pontang-panting, aku harus bisa sebisa mungkin harus mencari uang yang banyak, aku harus sebisa mungkin harus segera datang ke feminimku, intinya. Tapi yang feminimnya kamu kembali ya terserah, enggak pun juga enggak masalah. Aku pokoknya happy buat diri aku sendiri, intinya itu sih. Kayak femininnya menikmati momen-momennya saat ini yang dia rasakan, intinya itu sih. Situasinya kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat perasaannya si feminim ke maskulin tuh seperti apa, perasaannya yang dia rasakan tuh apa, rasanya dia tuh seperti apa ya untuk Maret 2023 ini, untuk feminim twin flame, soulmate twin flame. Oke. Ini perasaannya si feminim ya. Maskulinnya juga kayak ada loh, rasa was-was loh, kamu udah punya yang lain apa belum dan lain sebagainya, ada yang deketin kamu atau enggak, intinya itu sih. Maskulinnya makanya cepet-cepet sebisa mungkin harus mencapai target, sebisa mungkin cepet-cepet datang ke kamu sih. Aku ngerasanya itu sih, pengen cepet-cepet sebisa mungkin pengen datang ke kamu, pengen kembali ke kamu sih ini, untuk twin flame soulmate. Oke. Kok shuffle-nya kok tiba-tiba kartunya kok kayak males ya. Kok kayak feminimnya males banget ya sama maskulinnya, perasaannya kok kayak ngapain gitu. Kita lihat apakah bener. Kok rasanya kayak energinya kayak males banget nih, kartunya agak sulit banget ini. The Moon, langsung keluarnya The Moon. Oke. Six of Swords, bener. That, oke. Bener banget. Bener sih. Bener banget, udah jelas sih ini. Oke. Seven of Pentacles,
Bener, kamu lagi kayak menikmati masa-masa kamu sendirian, enjoy. The Hangman ya, bener. Satu lagi, Five of Swords. Oke. Ten of Wands. Oke, perasaannya feminim kepada maskulin ya, gini. Bener, kamu kayak udah males banget, kamu udah pengen happy dengan diri kamu, kayak kamu saat ini tuh menikmati masa-masa kamu, hidup-hidup kamu saat ini. Jadi kamu nggak lagi pengen memikirkan si maskulin. Mungkin kamu kecewa, pernah dilukai sama si maskulin kamu pergi meninggalkan kamu begitu saja, atau nggak tahu, tapi yang jelas cerita antara kamu dengan si dia tuh kayak nggak baik-baik aja sih, perpisahannya juga meninggalkan kesan yang tidak mengenakan banget di dalam hati kamu, dan ini yang membuat kamu jadi malas. Jadi kayak oke, meskipun kamu masih mencintai, tapi kayak kamu tuh bersikap ya sudah, buat apa, lebih baik aku meninggalkan dia, aku menjalani hidup yang baru, aku mencari kebahagiaan baru, bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena kamu ngerasa kok hubungan kamu sama si divine masculine kamu ini kayak stagnan, nggak ada perubahan, nggak ada perkembangan, kok kayak gini-gini terus, sampai kapan, daripada aku kayak gini terus-terusan, ya lebih baik aku fokus untuk diri aku melepaskan beban-bebanku, luka-lukaku, aku menikmati masa-masaku sekarang dengan ibadah atau lain sebagainya. Kamu banyak banget, pokoknya kamu menjalani hidup kamu dengan sebaik-baiknya lah, intinya itu kamu pengen berusaha sebisa mungkin melepaskan beban yang membelenggu kamu, yang menyakiti kamu, yang menjadi beban-beban kamu, kamu lepas, kamu ikhlaskan, intinya itu. Jadi kamu kalau kamu kayak gini, tidak akan menutup kemungkinan kalau ada sosok baru, seseorang yang baru, soulmate baru yang akan datang kepadaku. Aku mungkin kalau dia mungkin sesuai dengan kriteriaku, sesuai dengan visi misiku, sesuai dengan apa yang aku mau, mungkin aku akan bersama dengan si dia, daripada aku bersatu dengan twin flameku ini atau soulmateku ini akhirnya membawa sesuatu hal tidak menyenangkan. Ya buat apa, lebih baik aku bahagia untuk diri aku, intinya itu sih. Jadi kamu udah nggak lagi memikirkan ini twin flameku, ini soulmateku, kalau dia memang terkoneksi secara spiritual dengan aku, tapi kalau ini akhirnya menjadi hubungan yang toksik, buat apa, intinya itu sih. Perasaannya si feminim saat ini seperti itu ya, kayak kamu tuh udah kecapek, kamu udah kewalahan, kamu udah nggak mau lagi mendengarkan obral-obral janji maskulin ke kamu. Jadi kayak kamu tuh kayak udah nggak percaya, katanya mau datang, katanya mau gini, tapi kok sampai kapan, kok nyata juga nggak ada pergerakan, dia kok kayak melempem-melempem aja gitu. Jadi kayak kamu udah kecewa banget sih, intinya itu ya. Hubungan ini kok kayaknya nggak ada perubahan, nggak ada perkembangan yang baik, buat apa sih aku pertahanin, intinya itu sih. Oke, sekarang kita lihat perasaannya si maskulin ke kamu tuh seperti apa untuk para feminin ya. Oke. Oh. Temperance. Oh sorry, aku lupa nggak baca zodiaknya, sorry. Oke, untuk feminim kamu berzodiak di sini ada Earth sign Gemini, Libra, Aquarius, Earth sign Virgo, Taurus, Capricorn, Fire sign Leo, Sagittarius, Aries. Dan yang paling terkuat di sini energinya adalah Pisces dan Scorpio. Sorry, aku lupa baca zodiaknya. Oke, sekarang kita lihat untuk kamu. Di sini ada Temperance, kesederhanaan.
Six of Wands. Oke. Three of Swords. Oke. The Moon. The Moon. Dua-duanya The Moon. Kayak Pisces banget ya. Five of Wands. Sorry, aku agak lupa. Langsung blank. Deck of Pentacles. Dan bottom of the decknya Four of Swords. Banget sama energinya banget. Four of Swords sama energinya dia banget ini. Dia lagi berdoa, lagi berusaha kayak menyebutkan kamu di dalam doa, dalam ibadahnya dia. Pengen bersama-sama kamu sih ini, kelihatan banget. Oke, di sini untuk Divine Femme maskulin, kamu berzodiak. Di sini ada Fire sign Leo, Sagittarius, Aries. Earth sign Gemini, Libra, Aquarius. Ya, cuma itu sih 6 zodiak sih. Tapi yang paling terkuat di sini adalah energinya Sagittarius dan Pisces. Oke. Iya, si maskulin ini kerasa banget kamu terluka, kamu kecewa atas sikapnya dia, atas tingkah lakunya dia yang menyakiti kamu, mencurangi kamu, mengecewakan kamu. Dia tahu, dia paham, dia mengerti, dan sekarang dia kayak menyesali semua hal yang dia perbuat ke kamu tuh. Kayak dia tuh menyesal, dia tuh kayak merenung, dia menyesal, dia pengen kembali ke kamu, tapi dia juga ada rasa was-was, dia kayak bingung, dia kayak mencari kayak keputusan, kayak keyakinannya dia tuh dia kembali nggak sama kamu gitu loh. Kalau dia kembali, otomatis dia belum siap. Apakah aku sanggup ketemu ketika seseorang yang sudah aku lukai, sudah aku sakiti, terus nanti bagaimana kalau dia nanti membenci aku, dia tidak mau menerima aku lagi dan lain sebagainya, gitu. Dia mikirnya ke situ. Terus kalau tidak kembali ke kamu, dia sekarang kayak gini terus-terusan, dia berdiam di tempat. Apakah aku juga sanggup kalau aku nggak ketemu dia, aku nggak bisa melihat dia, tidak bersama dia, aku juga tidak akan sanggup. Kalau dia sama orang lain pun aku juga nggak sanggup. Intinya itu yang dia. Jadi kayak dia tuh kayak lagi menimbang-nimbang, mencari sebuah keputusan yang terbaik, apa yang harus dia lakukan. Itu dia lagi menimbang-nimbang dulu. Jadi kayak butuh mengumpulkan sebuah keberaniannya dia untuk apakah dia akan datang ke kamu atau enggak, intinya itu. Tapi kalau aku ngerasa sih, dia benar-benar punya keinginan banget pengen datang ke kamu, pengen minta maaf ke kamu, dia pengen menemui kamu, pengen ngajak ngobrol sama kamu. Tapi mungkin dia masih agak sedikit ketakutan sih ini, yang aku rasakan itu. Dan dia pengen banget bareng sama kamu lagi, pengen bisa membahagiakan kamu lagi, dia pengen menebus kesalahan yang sudah dia lakukan ke kamu. Intinya itu. Dia ingin memberikan sebuah kebahagiaan untuk ke kamu, dia pengen memberikan sebuah bunga atau hadiah ke kamu, hadiah perasaannya dia ke kamu, dia pengen mungkin pengen setia, pengen menjanjikan sebuah kesetiaan, sebuah komitmen ke kamu, intinya itu sih. Dia berkonflik juga, apakah kamu sekarang di sana sudah ada yang lain atau enggak, dia juga ketakutannya sampai segitu. Jadi dia berdoa sebisa mungkin jangan ada yang mendekati kamu selain dia, intinya itu sih. Dia kayak nggak rela kalau dia melihat kamu dengan orang lain, dia nggak rela. Intinya itu. Dan dia masih kepo kamu, masih stalking kamu, dia tanya ke sana sini. Di sini juga dia sampai pergi ke mungkin ya orang-orang spiritual, orang-orang pintar atau tarot reader atau apapun itu, gimana sih kabarnya dia di sana saat ini.
Konyol juga sih ini orang ya, sampai stalking media sosial kamu setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Ini sering banget loh ini stalking kamu. Mungkin dia stalking WhatsApp kamu, IG kamu, dan lain sebagainya. Atau kalau mungkin kamu private, mungkin ya, private akun kamu, mungkin dia sampai pinjem HP temen dia yang mungkin terkoneksi sama kamu, dia pengen tahu sih kamu sekarang kabarnya gimana dan bagaimana, yang aku rasain itu. Oke, kita lihat klarifikasinya untuk twin flame soulmate di Maret 2023 ini seperti apa ya. Oke. Ada kejutan yang membuatmu tercengang. Mungkin dia tahu nanti akan diam-diam, mungkin secara spontan akan menghubungi kamu juga bisa sih ini. Mungkin kamu akan bertemu dia di suatu tempat juga bisa sih ini. Makan lezat minuman segar ya. Mungkin kamu akan bertemu dia di restoran atau di kafe atau apa juga bisa, tempat wisata yang ada restorannya juga bisa. Berkenalan dengan orang baru ya, mungkin kamu juga akan bertemu dengan orang-orang baru atau sosok baru yang lebih membawa warna untuk kamu juga bisa sih ini. Makanya si maskulin kamu kayak ketar-ketir ya. Bersantai seharian, enjoy ya, jangan lupa untuk bersantai, untuk menikmati hari-hari kamu dengan bahagia. Kayak kamu lagi bahagia banget sih ini untuk feminin. Today is your day, auramu lagi bersinar dan membawa keceriaan bagi orang-orang sekitar kamu. Ya, aura kamu lagi bagus ya, kamu lagi happy, lagi ceria, dan ini juga nular banget energinya ke orang-orang sekitar kamu. Jadi orang-orang sekitar tuh kayak nyaman banget, seneng banget dekati sama kamu ya, karena energi kamu positif. Oke, di sini berita baik, kabar yang menyenangkan. Akan ada berita baik, kabar yang menyenangkan. Mungkin kamu akan menang undian, lotre, atau mungkin kamu akan segera diterima di pekerjaan, atau ada klien baru yang akan ngajak kerja sama, atau mungkin kamu ada teman atau saudara yang mengajak kamu liburan atau lain sebagainya. Sesuaikan situasi kamu saat ini. Atau mungkin kamu lagi mengincar suatu barang atau sesuatu hal, dapat diskon gede juga bisa ya, lumayan lah dapat diskon yang gede, bisa beli baju atau beli sepatu mungkin buat lebaran ya. Oke, kita lihat klarifikasinya untuk dalam hal cinta untuk twin flame soulmate seperti apa. Oke. Attraction, menarik ya. Kamu menarik romansa cinta dengan kebahagiaan di setiap momen ya. Aura kamu, energi kamu lagi bagus banget. Kamu menarik energi cinta, energi kebahagiaan. Mungkin yang kamu tarik ini bukan tentang twin flame soulmate juga, atau orang baru yang akan segera hadir dalam hidup kamu juga bisa. Kayak kamu tuh kayak lagi menarik jodoh sih intinya, itu kayak pakai the law of attraction kamu untuk menarik seseorang yang kamu suka, atau mungkin seseorang yang mungkin sesuai dengan tipe kamu juga bisa, sesuai dengan vibrasi kamu juga bisa sih ini ya. Flirt, rayu-rayu, genit-genit. Mungkin dia mau ngerayu kamu, maskulinnya pengen ngerayu kamu, pengen deketin kamu lagi juga bisa ini.
worth waiting for, menunggu waktu bekerja, mungkin waktu yang terbaik akan bekerja di kehidupan cinta kamu. Ya, mungkin dia akan datang segera ke dalam kehidupan kamu juga bisa sih ini. Ya. Express your love, ekspresikan cinta kamu. Mungkin si dianya maskulin kamu atau kamunya pengen menunjukkan sebuah cinta, tapi kalau ini aku ngerasa sih maskulinnya sih ini yang kayaknya ngebet banget sih. Dia pengen datang ke kamu, pengen menunjukkan aku masih cinta kamu, kamu mau nggak balikan lagi sama aku, intinya itu. Di sini ada rekonsiliasi, pertemuan kembali antara kamu dengan si dia, si maskulin dan feminim, bertemu kembali untuk saling meminta maaf dan memaafkan, berbicara dengan kepala dingin, meredakan kesalahpahaman antara kamu dengan si dia. Ya. Religious factor, ya namanya juga twin flame soulmate, otomatis ya jelas pasti ada religious factor, hubungan faktor religi, faktor spiritual. Ya, jadi kayak kehidupan cinta kamu ini adalah kayak pemberi semangat dari religius kamu, dan ini membawa kamu ke atas dan jalur spiritual kamu. Ya, jadi kayak kamu ini sama twin flame kamu, sama soulmate kamu ini memang, kalian ini memang sama-sama belajar, memberikan pembelajaran, membuat kebangkitan secara jiwa, secara hati, secara pikiran juga. Ini yang akan membuat kamu dan dia sama-sama menjadi pribadi, sosok yang lebih baik lagi, jiwa kalian lebih berkembang, lebih baik lagi untuk kedepannya. Ya, intinya itu sih. Mungkin kamu sama si dia ini soulmate twin flame yang punya hubungan karma atau karmic relation, ya hubungan pembelajaran di kehidupan kalian di sebelumnya mungkin, dan sekarang kalian datang ke sini tuh kayak kalian harus membayar hutang-hutang karma kalian, satu sama lain harus sama-sama bekerja sama untuk melunasinya bareng-bareng. Intinya agar kehidupan kalian lebih baik lagi ketika kalian nanti kembali ke semesta, kembali ke beliau, karena sudah selesai perjalanan kalian di bumi ini, nanti di planet ini kan bisa tinggal menikmati enaknya, enjoynya aja di nanti, di alam nantinya. Intinya juga bisa seperti itu sih. Jadi kayak perpisahan kalian itu memang sudah, memang harus terjadi, memang kalian satu sama lain belajar agar kalian bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Kayak kalian tuh ketika tidak bersama tuh kayak satu sama lain tuh kayak kalian terbangkit secara spiritual, ini kayak spiritual awakening, jadi kayak membantu kamu dan dia sama-sama terbangkit secara spiritual. Intinya itu sih yang kurasakan. Jadi perpisahannya itu memang harus memang semesta sendiri yang menghendaki seperti itu. Mungkin di sini ada yang nanti akan union sama twin flame-nya atau soulmate-nya juga bisa sih ini. Memang harus takdirnya harus bersama juga bisa, ada takdirnya harus berpisah juga ada sih. Okay. Winter, musim dingin. Doa kamu dan jawaban dari doa kamu dan afirmasi kamu semuanya akan menjadi kenyataan di musim dingin. Ya, musim dingin ini mungkin sekitar Desember, Januari, Februari sih mungkin ini akan segera hadir dalam kehidupanmu tahun depan dong. Mungkin dia akan datang ke kamu, atau mungkin dia akan memberikan suatu kabar ke kamu juga bisa sih. Agak lama juga ya. Kalau pengen cepat ya pakai low aja. Jangan lupa berafirmasi, bermanifestasi lah, biar dia cepat-cepat sadar datang ke kamu juga ya.
kalau kalian benar-benar butuh bicara dari hati ke hati sih. Birthday, oke, ulang tahun. Oke, di sini tidak ada yang namanya sia-sia. Kamu datang ke sini, ke bumi ini, lahir ke planet ini, ke alam jagat raya ini, memang tidak ada yang namanya kebetulan. Kamu hadir ke situ bahwa kamu adalah sebuah kebahagiaan, keberkahan, dan kamu punya misi dan visi untuk planet ini ya, intinya itu sih. Jadi kayak kamu lahir ke sini dan dia juga lahir ke sini, memang ini mah sudah menjadi takdir cerita dari Tuhan, dari semesta untuk memberi warna di alam ini, intinya itu sih. Ya. Jadi kamu harus mencintai diri kamu, harus menyayangi diri kamu selalu. Your wish is granted. Harapan kamu akan menjadi kenyataan. Ya, harapan kamu, impian kamu akan segera hadir dalam kehidupan kamu secepatnya. Pentian, please, mohon bersabar. Ya, kamu harus sabar dulu, kamu harus menunggu waktu dulu. Ya, jangan terbawa emosi. Intinya itu diminta untuk sabar sementara lah, kayak nunggu dulu sih ini. Ya, ujian cinta kamu kayaknya berat banget ya ini ya, lagi berat banget ya ini, twin flame soulmate ini. Diminta untuk sabar dulu, nanti akan ada pencerahan dari semesta, intinya itu sih. Oke, satu lagi. Dokter, gunakan intuisi kamu, gunakan kata hati kamu untuk mengambil setiap situasi, mengambil setiap keputusan dalam hidup kamu ya. Kalau yang sudah menikah, mungkin ini faktor anak perempuan kamu yang menjadi penghambat kamu dengan si dia juga bisa. Tapi untuk yang single, yang akan segera menikah, mungkin akan segera dianugerahi anak perempuan, atau mungkin ini pertanda gunakan energi feminim kamu, energi femininitas. Jadi gunakan intuisi kamu, suara hati kamu, kata hati kamu, yang nanti akan menuntun kamu dalam menghadapi situasi kamu, masalah yang sedang kamu hadapi. Dan whom do you need to forgive? Di sana kamu perlu melakukan sebuah penerimaan ya, intinya itu kayak oke, kamu sebagai penerimaan kamu, sebagai pelepasan kamu dari kemarahan kamu di masa lalu dan emosi kamu akan segera menemukan kebahagiaan kamu. Harapan kamu akan segera hadir dalam kehidupan kamu. Ya, jadi kamu harus belajar untuk melepas, sabar. Ini ya sama sih, sabar. Jangan emosi, kendalikan emosi kamu, sabar dulu. Mungkin situ kamu lagi nggak nyaman banget sama ini ya, tapi kamu harus sabar dulu. Jangan terbawa emosi, jangan terbawa perasaan atau apalah. Intinya itu, tapi kamu sabar dulu, nanti akan ada waktunya, akan ada saatnya kalian akan bertemu lagi. Intinya itu ya, kayaknya kamu nggak sabar ya pengen lepas atau apa, kayak kamu menggebu-gebu, kalau dia nggak datang ya udah aku cari yang lain, aku dapat yang lain, aku akan bahagia menikmati hidupku dan lain-lain sebagainya itu. Jadi kayak kamu jangan, tapi lebih baik nikmati aja, enjoy aja, jangan emosi, jangan gimana, kayak lebih baik melepas aja, lepaskan, berdamai dulu lah sama apa yang kamu rasakan, intinya itu. Jangan menggenggam bara api, jangan menggenggam kayak gini, kalau kamu menyimpan suatu kekecewaan, menyimpan kemarahan, intinya tuh kayak kamu tuh menyimpan apa ya, kayak menyimpan kerikil api, kayak kamu menyimpan arang yang kayak bahasa Jawanya kayak mowo itu kan kayak arang yang ada apinya udah panas, itu kamu menggenggamnya kayak menggenggam gini kan pasti juga lama juga panas kan, sakit sendiri. Jadi udah lepaskan aja, ketika kamu udah melepaskan kamu akan enjoy, intinya itu sih ya, sambil mengobati luka-luka bakal di tangan kamu, pelan-pelan nanti kamu juga akan enak nanti akhirnya, intinya itu. Oke, ini untuk Twin Flame Soulmate di Maret 2023 ini, dan terima kasih. Selebihnya mohon maaf bila ada penyampaianku atau kata-kataku kurang berkenan di hati kamu, mohon dimaafkan, dan bijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan ini karena ini bersifat general dan vice versa.
energinya bisa kebolak-balik, sesuaikan situasi kamu dengan di dia saat ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channelku bila kamu suka. Dan yang sudah like, komen, dan subscribe di channelku, terima kasih. Dukungan kamu sangat luar biasa, sangat berarti untuk aku. Dan bila membutuhkan pembacaan lebih akurat, lebih resonate lagi, silahkan ambil personal reading denganku. Penjelasannya di bawah deskripsi di bawah video ini ya. Oke. Semoga kebahagiaan, keberlimpahan, dan kebaikan semesta selalu menaungimu dimanapun kamu berada. Salam happy, salam ceria, salam kedamaian. Happy keep watching next to my video. Thank you so much more. Dadah. Terima kasih semuanya.